Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mulai saja. Kita akan melanjutkan PA kita pada malam hari ini yang minggu lalu paksa kita hentikan sejenak. Dan ya, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri sehingga kita boleh melanjutkan pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan PA kita pada malam hari ini, saya mengajak kita sama-sama masuk di dalam doa. Jadi, ya saudara berdoa untuk saya, supaya Tuhan kasih kekuatan, kasih anugerah, untuk boleh sama-sama belajar bersama dengan saudara sekalian pada malam hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami naikkan syukur dan hormat kami untuk segala perkara yang boleh kami lewati. Kami bersyukur untuk segala kesulitan, tantangan yang boleh kami lewati dan hadapi. Mampukan kami untuk boleh melihat campur tangan Tuhan yang ilahi itu melalui kesulitan persoalan yang kami hadapi. Celikkan mata hati, mata rohani kami, mata iman kami, sehingga kami melihat Tuhan, melihat karya yang ajaib itu. Dan kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan boleh kami sampaikan kepada dunia yang sedang lapar dan haus akan kasih-Mu. Berkati setiap kami, umat-Mu, dengan pergumulan kami masing-masing, berikan hamba-Mu kekuatan. Kau tahu siapa dia, dan kesulitan-kesulitan apa yang sedang dihadapi, Tuhan menolong dan beranugerah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 minggu lalu, dan kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus kepada dua orang murid Tuhan Yesus. Salah satu murid bernama Kleopas, tetapi yang satu kita tidak diberitahu dan kita tidak informasikan oleh Alkitab siapa nama murid satunya ini. Dan ya, itu tidak penting namanya karena memang Alkitab tidak memaparkan dan tidak mengatakan siapa mereka. Mereka, dua orang murid ini saking kecewanya, ya, karena kecewa mengharapkan Kristus yang sesuai dengan gambarannya. Ya, mereka kecewa karena tidak mengikuti gambaran Kristus sesuai dengan ajaran Alkitab. Mereka mengharapkan Kristus yang membebaskan mereka dari persoalan politik yang mereka sedang hadapi. Jadi mereka mempunyai gambaran Kristus sendiri. Mereka adalah orang yang ring satu, mereka adalah orang yang di dalam dekat dengan Tuhan Yesus. Setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya, menyatakan keilahiannya kepada mereka. Tetapi sekali lagi, saudara ya, harapan-harapannya mereka itu rupanya lebih kuat. Ya. Sehingga ketika melihat Kristus mati dengan tanpa perlawanan, Kristus yang sudah melakukan perbuatan yang begitu banyak, ajaib, begitu banyak mujizat, tetapi kenapa sekarang dia mati dan ya tidak berdaya, tidak berdaya. Nah, menariknya saudara, dua orang murid ini juga mendengar kabar kebangkitan Kristus. Tetapi rupanya kabar kebangkitan Kristus itu juga tidak mengganggu mereka, saudara. Tidak juga membuat mereka itu akhirnya, loh iya Kristus itu hidup. Tidak. Tapi tetap saja hal itu membuat mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka menuju ke Emmaus. Mereka tetap kecewa, mereka meninggalkan persekutuan. Dan di tengah perjalanan,
Ya, Yesus menampakkan diri dan Markus menulis itu dalam rupa yang lain, kita tidak tahu rupa yang bagaimana. Tetapi mereka tidak mengenali dua orang murid ini. Tidak mengenali kalau itu Kristus. Ya. Dan minggu lalu kita sudah sampai di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ya. Ayat 21 sampai 24 saya membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lihat itu, malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Saudara-saudara, ini ada kesalahan membaca realita yang sedang dialami oleh murid-murid. Sekali lagi ya, mereka menggambarkan seorang Mesias menurut gambarannya sendiri, tidak menurut gambaran yang Alkitab. Dan di dalam Alkitab diajarkan bahwa Mesias akan menghadapi banyak sengsara. Tetapi murid-murid mengatakan enggak boleh. Mesias jangan menghadapi sengsara. Mesias justru harus membebaskan dia, membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Nah, saudara-saudara, seringkali kita juga memiliki pikiran yang salah ya terhadap Kristus. Kita seringkali juga memiliki pikiran bahwa Kristus itu harus sesuai dengan pikiran-pikiran kita, harus sesuai dengan ekspektasi kita, harus sesuai dengan harapan-harapan kita. Kalau bisa harus sesuai dengan kemauan-kemauan kita. Kristus itu sebetulnya Tuhan atau suruhan-suruhan kita, saudara. Nah, ini yang seringkali orang kebalik. Seringkali orang Kristen juga tidak bisa melihat itu. Ya, orang Kristen seringkali salah melihat kedaulatan Allah. Ya. Disalahpahami, disalah mengerti, mengganti dengan kedaulatan diri. Demikian juga orang Kristen seringkali salah mengerti tanggung jawab manusia. Lalu dibalik itu tanggung jawabnya Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang berdaulat dibalik dengan diri yang berdaulat. Diri yang bertanggung jawab dibalik Tuhan yang harus tanggung jawab. Nah, ini yang seringkali kebalik, salah membaca realita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Kristus itu adalah Tuhan, dan dia adalah Tuhan yang berdaulat. Maka kitalah yang mengikuti perintah-perintahnya. Bukan Kristus yang mengikuti perintah-perintah kita. Dan kita bertanggung jawab untuk perbuatan kita. Bukan lalu kita menuntut tanggung jawab Tuhan atas hidup kita. Nah, ini seringkali kita salah membaca realita. Ya. Ingat saudara ya, Alkitab mengajarkan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Jangan dibalik, jangan dibalik. Ya, seringkali kita membalik, yaitu adalah kita yang berdaulat, lalu Tuhan disuruh tanggung jawab. Jika Tuhan diminta atau dituntut, ya bahasa yang sekarang paling sering itu adalah diklaim, saudara, diklaim. Loh, kalau Tuhan diklaim itu Tuhan tuh utang apa dengan kita ya? Hutang apa? Tuhan itu punya hutang apa kepada kita sehingga dia harus diklaim. Nah, ini seringkali kesalahan membaca realita yang juga terjadi pada diri kita. Dan inilah yang dihadapi oleh murid-murid. Ya. Nah, ini minggu lalu kita sampai terakhir di sini, saudara. Mari kita lihat sekarang maju ke depan, saudara. Di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Ayat 25 sampai 27, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk di dalam kemuliaannya?" Nah, ini yang saudara, yang mereka tidak lihat. Maka Tuhan menegur mereka itu dengan kata, "Kamu orang bodoh, lamban hati."
Nah, ini menarik lagi, saudara. Lalu ia, Tuhan Yesus, menjelaskannya kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, ini menarik, saudara ya. Menarik. Apa yang menarik? Itu diluruskan kembali. Diluruskan kembali. Ada pelurusan kembali pada kebenaran Alkitab. Yang saudara dan saya harus setia ya, dengan apa yang Allah nyatakan melalui kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini penting ya. Kita menemukan beberapa poin di sini. Poin yang pertama, kebodohan dan kelambanan hati karena tidak percaya kitab suci, saudara. Alias apa? Meragukan firman Tuhan. Benarkah ini Alkitab adalah kitab suci? Benarkah Alkitab ini adalah satu-satunya kitab yang suci? Atau ini salah satu kitab yang suci? Betulkah Alkitab itu dari Tuhan sendiri? Nah, betapa bodoh dan lamban hati kita ya, sehingga kita seringkali juga meragukan ajaran firman Tuhan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, pribadi Tuhan Yesus harus sesuai dengan yang disampaikan melalui kitab suci. Jadi saudara-saudara kita menemukan di sini, pribadi Kristus tidak boleh lepas dengan kitab suci. Kitab suci itu menceritakan tentang Kristus. Mulai dikatakan tadi dari kitab Musa sampai kepada kitab para nabi. Ini mau bicara tentang PL, saudara. PL, karena PB kan belum selesai. PL. PL itu bicara tentang Kristus, saudara. Nah, ini penting sekali ya, bahwa saudara dan saya di dalam 2 Korintus pasal 11 itu dikatakan ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain, ada Yesus yang lain. Yesus yang lain itu apa? Yesus yang tidak sesuai dengan kitab suci. Yesus yang sesuai dengan harapan-harapan sendiri. Yesus yang lepas dari ajaran Alkitab. Maka sekali lagi ya saudara, di dalam dunia teologi ini kita kenal adalah penyataan khusus. Ini adalah wahyu khusus. Yaitu antara Yesus dan Alkitab itu saling terikat, saling terkait satu dengan yang lain. Dan tidak bisa lepas. Jangan-jangan saudara dan saya, kalau tidak suka kitab suci, saudara sedang mempercayai Yesus yang lain. Hati-hati. Hati-hati saudara-saudara. Karena ada Yesus yang lain. Ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Nah, yang mana kita tahu bahwa itu Yesus asli atau Yesus yang lain? Ya dari kitab suci. Maka sekali lagi saudara dan saya tidak boleh meninggalkan kitab suci. Saudara dan saya harus membaca kitab suci. Saudara dan saya harus menggali, mempelajari kitab suci. Tanpa itu, saudara jangan-jangan memiliki Yesus yang lain. Jangan-jangan saudara menyembah Yesus yang lain. Bukan Yesus yang diajarkan di dalam kitab suci. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara-saudara. Tadi dikatakan juga, dia menjelaskan, ia menjelaskan kepada mereka, ayat 27, apa yang tertulis tentang dia, ya, menjelaskan Yesus tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi kita menemukan di sini, saudara, Tuhan Yesus adalah titik sentral pemberitaan kitab suci. Dia adalah yang diberitakan, dia menjadi titik utamanya. Di dalam PL kita mengenal Yesus yang akan datang. Di dalam PB kita mengenal Yesus yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Yesus itu menjadi sentral, saudara. Maka kalau ada di antara saudara yang di sini sudah melayani sebagai pelayanan mimbar, saudara sudah bisa memberitakan firman Tuhan, saudara sudah bisa berkhotbah, saudara jangan lupa ya, khotbah saudara, pemberitaan saudara, tidak boleh lepas dari Kristus. Ya, karena Kristuslah yang akan datang menggenapi rencana keselamatan Allah. Jadi Kristus harus menjadi berita sentral kita, saudara. Nah, banyak hari ini orang memberitakan yang bukan Yesus, memberitakan pengalaman-pengalamannya, memberitakan kisah-kisah orang lain, kisah-kisah orang sukses, begitu ya, orang-orang besar lainnya,
tidak memberitakan Kristus. Loh, saudara kamu kan juga membahas para tokoh di Alkitab. Ya, kita membahas para tokoh di Alkitab. Hari ini kita juga membahas mengenai dua orang yang berjalan ke Emmaus. Tetapi tidak bisa lepas daripada pribadi Kristus. Selalu dikaitkan dengan pribadi Kristus. Karena Kristus itu harus menjadi titik sentral pemberitaan kita. Ini penting sekali, saudara. Saudara membedakan khotbah yang baik atau khotbah yang tidak baik. Dari mana? Apakah ada Kristus diberitakan atau tidak? Kalau khotbah yang baik, saudara ya, walaupun secara retorika dia bagus, tetapi kalau tidak ada Kristus yang diberitakan, saudara hati-hati. Jangan-jangan saudara sedang ada di dalam Injil yang lain, saudara sedang ada di dalam roh yang lain, dan saudara sedang menyembah Yesus yang lain. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, saudara. Coba bandingkan dengan peran Roh Kudus ya. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ya. Saya mengajak kita membaca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Bandingkan ini saudara ya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara-saudara lihat ya, Kitab Suci memberitakan Kristus dan Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu juga, yaitu apa? Mengajarkan dan mengingatkan perkataan Kristus. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa perkataan tentang dirinya di dalam perjanjian lama itu akan dimunculkan, diingatkan kepada saudara dan saya, itu karena Roh Kudus. Jadi ini menjadi satu peringatan ya bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau saudara mempelajari, mencelidiki firman Tuhan, lalu saudara tidak melihat Kristus di dalamnya, saudara tidak menemukan Kristus di dalam penyelidikan saudara, saudara hati-hati. Saudara mungkin sedang dipimpin oleh roh yang lain. Walaupun saudara memegang Alkitab yang sama, memegang Alkitab yang sama. Nah, ini satu peringatan bagi saudara-saudara dan saya untuk tidak sembarangan ya, saudara ya. Tidak sembarangan saudara belajar dari siapa, itu sangat berpengaruh ya, saudara. Saudara belajar dengan siapa, saudara bagaimana hamba Tuhan tersebut, apakah dia dipimpin juga oleh Roh Kudus atau tidak. Saudara, lihatlah apakah dia memberitakan Kristus. Apakah dia memberitakan Kristus. Jadi Kristus itu tidak boleh lepas dan Kristus harus menjadi sentral pemberitaan utama, penyelidikan utama, dan Kristuslah yang menggenapi segala perkara yang sudah direncanakan oleh Bapa di dalam kekekalan. Dan melalui yang kita juga melihat kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah itu sendiri. Pada satu kali murid-murid ada yang bertanya kepada dia, Tuhan, tunjukkan kepada kami. Bapa itu bagaimana? Yesus mengatakan, loh, kamu kok tunjukkan. Kalau kamu melihat aku, ya kamu melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Begitu. Jadi saudara, itu ada kesatuan antara Kristus dengan Bapa. Nah, ini menarik. Ini menarik. Maka saudara dan saya harus selalu waspada. Harus selalu jeli, peka. Setiap kali ada hamba Tuhan, ada pemberitaan firman, saudara perhatikan apakah dia memberitakan Kristus atau tidak. Sejauh mana dia meninggikan Kristus? Atau jangan-jangan Kristus sedang diperalat. Kristus sedang diperalat. Sehingga sama seperti dua orang murid yang ke Emmaus ini, mereka mempunyai gambaran Kristus sendiri. Mereka mempunyai gambaran Kristus yang bisa dia atur, yang mereka bisa atur mau-maunya sendiri. Nah, ini saudara dan saya juga perlu waspada. Kita maju di dalam ayat yang ke-28, saudara.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Saudara-saudara, mereka kecewa meninggalkan Yerusalem, menuju ke kampung mereka, ke Emmaus, dan mereka sampai, saudara. Mereka sampai ke tempat tujuannya. Di dalam kekecewaannya mereka juga mencapai apa yang mereka maukan. Kadang-kadang ya Tuhan membiarkan kita kecewa, saudara. Dan kekecewaan itu pun juga sampai ke tujuannya, saudara. Hati-hati. Sampai ke tujuannya. Ini juga mengingatkan Elia. Elia itu juga kecewa, saudara. Takut malahan. Takut mati. Sampai dia melarikan diri dari Isabel. Dia melarikan diri ke padang gurun. Berjalan 40 hari, 40 malam. Dan tidak main-main lagi, saudara. Tuhan kasih kekuatan kepada Elia. Dibangunkan, disuruh makan roti. Sehingga dari roti itu dia bisa berjalan kuat 40 hari, 40 malam. Saudara, kadang-kadang Tuhan ya membiarkan kita di dalam kekecewaan. Di dalam keraguan-raguan. Yang menariknya lagi kalau Elia itu saudara-saudara perhatikan. Dia takut dan lari ke gunung Allah. Gunung Horeb. Dan menariknya lagi dia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Lain semua sudah mati, tinggal aku seorang. Saudara lihat itu. Dia merasa giat bekerja untuk Tuhan. Nah, saudara dan saya hati-hati. Kita manusia yang tidak mungkin kebal. Kita bisa kecewa. Kita bisa mengalami kepahitan. Kita bisa mengalami katakanlah kita bisa dikhianati, kita bisa alami itu. Tetapi saudara-saudara, jangan-jangan kekecewaan kita itu terlalu besar daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak melihat karya Tuhan. Dan itu diizinkan oleh Tuhan. Nah, saudara hati-hati. Di sini, saudara, di dalam ayat 28, Tuhan juga menguji seolah-olah Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya. Lalu mereka sangat mendesak. Ini mereka seolah-olah Tuhan itu, ini bukan pura-pura loh ya. Tuhan pura-pura gitu ya. Enggak, Tuhan tidak pura-pura. Kita percaya Tuhan tidak pura-pura. Tetapi memang Tuhan seolah-olah mau melanjutkan perjalanannya. Mereka sadar, ditahan. Nanti ayat 29 kita akan lihat. Saudara-saudara ya, ini pelajaran apa ya? Bukannya Tuhan itu pura-pura ya. Bukan. Sekali lagi, Tuhan bukan Tuhan yang pura-pura. Tetapi ini satu ujian. Ini satu ujian kepada mereka. Tuhan mau menguji dua orang murid. Nah, di dalam Alkitab itu sangat konsisten, Bapak Ibu dan Saudara, ya, bahwa jangan kita sembarangan kepada semua roh, tetapi ujilah. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan ada empat menasehatkan agar kita terus melakukan ujian. Alkitab kita mendorong untuk melakukan pengujian. Jadi kalau saudara tidak mau diuji, saudara ada bermasalah secara teologis. Dan di dalam Alkitab kita diajar juga untuk menguji. Di dalam 2 Korintus kita melihat ujilah agar kita bisa uji. Kita diuji agar kita juga sendiri tahan uji. Nah, ini di dalam Alkitab jelas sekali. Kalau saudara lihat di dalam toko-toko sebelah, mereka ada satu ya saudara, dua yang tidak boleh diuji. Yang tidak boleh diuji adalah kitab sucinya dan tokohnya. Tetapi di dalam Alkitab, silakan saudara boleh menguji Alkitab, saudara boleh menguji tokoh yang menjadi sesembahan. Dan karena itulah kita boleh ditahan uji. Efesus pasal 5 ayat 10 dikatakan, ujilah agar diperkenan oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5
Ujilah segala sesuatu. Segala sesuatu harus diuji. Emas yang tidak diuji mungkin bukan emas yang asli, tapi itu palsu. Maka perlu ada pengujian. Dan ujiannya apa? Api. Ujiannya adalah api. Dan tidak main-main. Tidak main-main. Ujiannya adalah api. Semakin dia menyala apinya, akan semakin murni emas yang Jadi saudara-saudara dan saya tidak perlu takut dengan ujian. Karena ujian itu akan membuat saudara tahan. Uji membuat saudara makin murni di hadapan Tuhan. Dan pasal 4 di dalam 1 Yohanes katakan, ujilah. Jangan percaya segala roh. Supaya kita tahu mana yang dari Tuhan, mana yang roh yang lain, mana yang Injil yang lain, mana Yesus yang lain. Jadi saudara-saudara kalau tidak mau diuji, ini menunjukkan ada sesuatu ketidakberesan di dalam saudara dan saya harus diuji dan berani diuji. Dengan menghadapi ujian itu, saudara dan saya akan tahan uji, saudara dan saya terbukti, terkonfirmasi kemurnian yang saudara dan saya. Jadi kekristenan tidak takut dengan ujian. Bahkan ada satu doa yang doa yang sangat bagi saya sangat mengerikan, menakutkan. Bukan menakutkan, tapi satu keberanian yang luar biasa ya. Itu di dalam Mazmur Daud dimatakan, ujilah aku ya Tuhan, selidikilah akan hati, ketahuilah segala pikiran-pikiranku. Waduh, itu saudara, itu satu keberanian yang luar biasa. Satu kejujuran, keberanian yang saya sendiri, saudara, kadang-kadang takut mengatakan kalimat itu. Kenapa? Bukan karena saya takut diuji, tetapi yang menguji itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa menyembunyikan sesuatu? Sangat tidak mungkin tersembunyi dari. Dan kalau saudara tidak jujur, ya, Tuhan itu merupakan api yang menghanguskan. Satu api, satu kondisi, satu pribadi Allah yang tidak bisa dipermainkan. Maka kalau saudara dan saya tidak mempersiapkan diri baik, saudara, khawatir saudara tidak mampu melewati ujian. Maka tadi doa, ujilah aku Tuhan, selidikilah aku. Ini satu doa yang berani sekali. Itu doa yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Hingga seolah-olah menantang Tuhan, ujilah aku. Ada orang mengatakan ini doanya sombong sekali. Ujilah aku, kayaknya, ayo nantangin Tuhan. Tidak, saudara. Ini bukan. Ini doa yang disampaikan orang yang memang jujur di hadapan Tuhan, orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tetapi saya pribadi tidak berani mengatakan Tuhan, ujilah aku. Saya belum siap, kayak. Saya sendiri rasa tidak mampu menghadapi ujian Tuhan. Namun demikian tidak berarti saya tidak mau diuji. Tapi saya tidak punya keberanian seperti yang pemazmur itu mengatakan, ujilah aku, ketahuilah pikiran. Satu pikiran yang berani sekali. Kita maju ya saudara, ayat 29 sampai 31. Kita maju. Mereka tahu ini. Murid-murid ini lulus ujian ya. Mereka sangat mendesak katanya, tinggallah bersama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari terbenam. Ini seperti lagu, abide with me ya. Tinggal sertaku. Malam hampir gelap. Mereka mendesak. Lalu masuklah Tuhan Yesus masuk untuk tinggal bersama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Wah, ini ada pelajaran banyak sekali yang menarik, saudara ya. Pertama-tama ya, saudara, murid-murid itu berhasil mendesak siapa? Kristus untuk tinggal dan bersekutu. Sebab hari menjelang malam dan matahari. Nah, saudara-saudara, konteks zaman itu, perjamuan makan itu sama dengan persekutuan. Pada waktu Daniel dan kawan-kawan dijamu dengan makanan raja, mereka tidak mau. Itu kenapa? Karena itu persekutuan. Seperti persekutuan, kesepakatan, persaudaraan. Jadi ini bicara juga, saudara, dalam konteks ini bicara tentang kepekaan akan anugerah Allah. Anugerah Allah tentang kelimpahan, tentang kehadiran Kristus. Saudara nanti lihat dibaca ayat selanjutnya, nanti saudara akan menemukan. Mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar pada waktu Dia menjelaskan, pada waktu di perjalanan. Jadi ini mereka peka, saudara, ada kehadiran Kristus dan ada uraian firman Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Masih ingat ya? Konteksnya mereka ini kecewa dengan pribadi Kristus yang tidak sesuai dengan gambaran mereka. Dan sekarang Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya Kristus itu sendiri dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan para nabi. Nah, waktu dijelaskan hati mereka tuh berkobar-kobar. Mereka peka itu. Ini kesempatan anugerah Allah yang dinyatakan kepada mereka. Saat firman diberitakan. Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak ya. Orang Kristen itu tidak peka, tidak bisa membedakan di mana ada kelimpahan firman atau tidak. Mereka ke gereja, ya bagus, tapi di dalam gereja itu tidak menemukan kelimpahan pemberitaan firman. Dan mereka tidak sadar itu. Sehingga mereka tidak sadar hanya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang ya banyak hal, buang-buang anugerah. Kita baru saja menyelesaikan Bible Camp, saudara ya. Minggu lalu kita bersyukur Tuhan pimpin Bible Camp itu sehingga kita boleh berjalan. Nah, ada mahasiswa STT yang saya sudah berkali-kali saya ingatkan daftar ikut saja. Daftar aja. Mereka selalu pusing dengan wah saya tidak bisa bayar, Pak. Mereka tidak melihat kelimpahan firman. Dan setelah acara, saudara, saya menerima WA, Pak, saya nyesal tidak bisa ikut. Saya nyesal tidak bisa ikut. Saya nyesal. Saya terima itu kurang lebih ada 4 WA. Saya mengatakan itu salahmu. Saya sudah ingatkan kamu daftar saja. Tapi mereka tidak punya cukup apa? Mereka selalu pikirannya, saya tidak ngerti apa yang ada di dalam pikiran mereka. Padahal saya sudah ingatkan kalau engkau tidak bisa bayar, ada opsinya. Pertama kerja saja. Kerja. Jadilah panitia, ambillah bagian untuk kerja. Kamu tidak bisa bayar, ya kerja. Karena Alkitab mengatakan siapa yang mau makan ya dia kerja. Begitu. Yang kedua, kamu nggak bisa bayar. Carilah 2 peserta yang bayar. Itu akan menutupi posisimu. Mereka juga tidak kerja dan mereka tidak peka ada kelimpahan firman. Saya pribadi, saudara, walaupun saya juga salah satu pembicara di dalam Bible. Saya merasakan dan mendapatkan kelimpahan firman yang luar biasa. Saya mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Tidak peka itu. Lalu hari Minggu sore ya saudara, sebelum kita mulai, kita sudah mulai kayaknya.
ada satu bapak-bapak datang main ke sana ke TKP tempat camp saudara. Lalu akhirnya Tuhan gerakkan dia menutupi 20 peserta. Dia mengambil bagian untuk 20 orang peserta. Saya sungguh bersyukur. Dan dia H-3, H-4, saya katakan kepada ketua panitia, kalau anak-anak STT tidak mau daftar, biarkan mereka selalu berkutat wajib atau nggak wajib, terserah, kamu nggak ikut, terserah, kamu yang rugi bukan saya. Nah, saudara-saudara, waktu H-4 ada tanya, Pak, ini ada yang mau daftar lagi. Saya katakan, yang mau daftar, pastikan bukan dari STT John Calvin. Karena pintu kesempatan sudah dibuka, tapi mereka tidak daftar. Biarkan mereka rugi. Saudara, kedua saya katakan kepada panitia, itu untuk menutupi kebocoran, karena banyak yang minta maaf, banyak yang tidak bisa membayar. Dan saya sudah tahu itu, dan saya mengatakan Tuhan yang akan mampukan. Dan betul, Tuhan mampukan dengan ada satu bapak menutupi untuk 20 orang. Tetapi mereka tidak. Dan orang lain yang menikmati, dan ada sebagian banyak juga mahasiswa yang menikmati. Termasuk ada beberapa saudara-saudara yang ikut di sana, dan ya menikmati. Ada kelimpahan. Nah, saudara-saudara, ini juga penting ya. Kalau saudara ikut PA, saudara ke gereja, tidak ada kelimpahan firman. Saudara perlu berdoa ya. Apakah saudara itu tetap di gereja itu atau tidak? Kalau enggak, saudara cuma buang-buang waktu. Saudara jangan-jangan mengenal Yesus yang lain. Saudara sedang dipimpin oleh roh yang lain, dan saudara sedang menikmati Injil yang lain. Hati-hati. Saudara tidak mendapatkan kelimpahan firman ini. Berapa banyak? Kita tidak peka dengan setiap kesempatan ini. Sebaliknya kita lebih banyak membuang-buang waktu dan ya atau kadang-kadang kita juga tidak bisa mempertanggungjawabkan. Nggak jelas. Ya saya ke gereja karena ya saya harus ke gereja. Kenapa harus? Ya kan Kristen dulu. Saya kan ya status saya harus ke gereja, masa ke tempat ibadah yang lain kan enggak. Tapi tidak melihat kelimpahan firman. Tidak melihat kehadiran Kristus. Nah, saudara perhatikan ya, ini penting. Kehadiran Kristus selalu mengacu kepada firman. Uraian firman selalu mengacu kepada kehadiran Kristus. Ada gereja itu, saudara, ada kelompok, ada orang Kristen menekankan kehadiran Kristus, tapi nggak ada firman. Itu mistis. Kristus hadir. Dia merasakan Kristus, tapi tidak ada firman. Sebaliknya ada gereja, saudara. Beritakan firman, tapi tidak merasakan kehadiran Kristus. Sehingga gereja itu kering. Gimana salahnya? Dia memberitakan firman, tapi tidak ada kehadiran Kristus. Karena itu tadi. Itu bukan firman, itu cuma motivasi. Firman harus memberitakan Kristus. Firman harus titik sentral utamanya adalah Kristus. Ini penting sekali, saudara. Saudara, saya perlu paham di dalam Alkitab itu sudah banyak memberikan prinsip-prinsip seperti ini. Saudara dan saya tidak banyak buang waktu. Ya. BTW, saudara, itu setiap hari Minggu kami dari pelayanan garam menyediakan transportasi untuk beberapa mahasiswa untuk boleh ke gereja. Transportasi itu tiap minggu kita bayar. Tiap minggu kita bayar. Tetapi hari Minggu kemarin saya kecewa sekali karena yang kita bayarkan itu tidak sesuai dengan jumlah orang yang sudah pernah janji. Sehingga saya katakan oke, anugerah Tuhan tidak boleh dipermainkan. Maka dana itu akan saya stop. Dana itu akan saya stop.
Jikalau mereka, ini bukan maksud saya untuk mengintervensi atau memaksa mereka harus ke gereja itu, tidak. Tetapi saya memberikan kesempatan untuk mereka belajar di tempat yang uraian firman Tuhan itu limpah, dan mereka tidak mau berespon dengan tepat. Sedangkan sebaliknya kami dari pelayanan garam tiap minggu 200.000. Ini kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa. Ada pilihan, tetapi mereka tetap memilih yang nggak ada firman. Ya, buat apa kita membuang anugerah? Ini saudara. Banyak orang Kristen tidak peka. Lalu kita ada pelajaran lagi ya saudara dari ayat ini. Yaitu konteks perjamuan makan ini. Sekali lagi ya. Mengingatkan akan sengsara Kristus. Kalau saudara lihat di dalam Injil Matius, katakan ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam Korintus pasal yang ke-15 katakan mengingat sengsara Kristus. Nah ini prinsip lagi, saudara. Tidak ada kebangkitan tanpa sengsara. Tidak ada kemuliaan tanpa sengsara. Konteks ini kan, murid-murid kan nggak mau Kristus itu melewati sengsara. Kristus harus mulia, tetapi tadi dijawabkan, Mesias harus melewati banyak sengsara untuk mencapai kemuliaan. Jadi saudara-saudara, kesengsaraan adalah hal yang dapat membuat manusia itu tersandung akan Tuhan. Gimana tuh saudara maksudnya? Banyak orang yang mengalami kesengsaraan, lalu tersandung akan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan, kenapa ya? Kalau Tuhan ada, kenapa saya sengsara? Kalau Tuhan harus mulia, kenapa harus lewat kesengsaraan? Manusia tidak bisa melihat sengsara itu memunculkan makna. Dan ini hanya ada di dalam manusia, tidak ada di dalam binatang, tidak ada di dalam makhluk yang lain, itu tidak ada. Sengsara itu justru memunculkan makna di dalam. Pada waktu saudara mengalami kenyamanan, saudara merasa, ya sudah ya begitu, memang saya layak. Tapi ketika listrik itu mati, saudara rasa nggak ada kipas. Saudara baru mengerti betapa berharganya listrik itu. Ya kita bersyukur ada di satu kota yang jarang mati listrik. Tapi kalau saudara di pedalaman, atau nggak usah di pedalaman, beberapa kabupaten di Indonesia ini masih banyak saudara. Mereka tidak menikmati kelancaran listrik yang seperti kita nikmati. Mereka ada jam-jam tertentu yang tidak ada listrik. Ketidaknyamanan itu mereka menemukan satu makna. Ketika listrik itu nyala, ketika fasilitas itu ada, mereka memanfaatkan secukupnya. Jadi sengsara itu memunculkan kedalaman hati. Kesengsaraan itu memunculkan karakter saudara-saudara. Ada orang yang cuma gara-gara listrik saja sudah ngomel-ngomel. Ada orang yang listrik mati ya, welcome gitu, ya, maksudnya nunggunya jabat gitu. Tapi ada orang saudara ya, sudah terbiasa tidur dengan AC. Waktu nggak ada AC, saudara, itu dia rasa ada sengsaranya luar. Jadi itu memunculkan karakter, memunculkan apa yang sebetulnya di dalam hati. Jadi kesengsaraan itu mempunyai makna. Ini paradoks. Doro, kamu tadi ngomong bahwa kesengsaraan bisa membuat manusia tersandung oleh Allah. Iya, itu paradoks. Kenapa? Karena ada orang yang mengalami kesengsaraan lalu mengagumi Tuhan.
Ada itu di Alkitab, orang Israel itu mengatakan, oh kami tidak ada daging, tidak ada. Apa enak di sana loh. Bahkan kuburan pun banyak loh di sana di Mesir. Ini di paradoks. Kesulitan itu bisa memunculkan, memurnikan, membuat karakter saudara semakin terbentuk. Tetapi sebalik itu bisa juga membuat saudara marah. Nah ini sekali lagi ya. Sengsaraan itu melatih saudara. Seorang olahragawan itu ada katanya no pain no gain. Tidak ada olahragawan itu yang tanpa latihan, tanpa sengsara. Dia memeras keringatnya, dia melatih dirinya, dia melatih otot. Saudara, seberapa sering kita melatih otot iman kita lewat kesengsaraan. Atau kita hanya mengeluh, berkeluh kesah. Seorang prajurit, saudara, itu dilatih dengan penyiksaan. Kalau saudara melihat itu di dalam latihan Kopassus itu bagian yang terakhir. Mereka ada namanya minggu neraka. 5 hari. Mereka dilatih. Dan latihan yang paling berat. Yaitu apa? Dilakukan penyiksaan. Disiksa. Pada waktu mereka disiksa, apakah mereka membocorkan identitas? Apakah mereka membocorkan rahasia negara? Apakah mereka membocorkan dan menggagalkan rencana negara? Atau dia tetap bertahan? Waduh, saudara-saudara, waktu saya lihat latihannya Kopassus itu, saya punya teman yang orang Kopassus, saya tanya, dia mengatakan, iya Bang. Saya dihantam, hajar. Dan saya sampai ragu-ragu, ini benar nggak latihan? Nah, jangan ini benar-benar saya sedang ada di dalam tangan musuh. Dan dia dikatakan tak boleh mengaku bahwa dia adalah seorang tentara. Dia dilatih terus mengatakan saya tukang aspal jalan. Dia harus mengerti bagaimana mengaspal jalan. Sehingga ditanya, disiksa, dianiaya. Dan dianiaya, betul-betul dianiaya seperti musuh. Itu latihan. Bukan beneran. Latihan. Dan saudara-saudara, itu dalam narasinya itu dikatakan mereka sampai dilatih sampai batas kemampuan manusia itu. Sampai di mana? Seorang petani sadar di balik kesabaran, seluruh tanamannya, seluruh apa yang dia sedang taburkan itu akan menghasilkan panen sukacita. Jadi saudara-saudara jangan sia-siakan sengsara Anda. Kisah Rasul mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah harus melalui banyak sengsara. Harus melalui banyak. Tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Terus saudara mengatakan kepada saya, Saudara, saya ini loh, orang ini, saya ini hidup senang, berjalan senang, kemana-mana, hati senang. Saya ini hampir seumur hidup jarang sengsara loh, Saudara. Ya sengsara saya ya paling ya digigit nyamuk, itu susah sekali. Itu anugerah buat saya. Tuhan tahu kemampuan. Tuhan tahu kekuatan. Dan saudara diberikan anugerah itu. Jangan dipakai kesempatan berbuat dosa atau melawan. Ayat 31 saudara lihat. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ini muncul lagi satu paradoks. Satu paradoks, penampakan yang indrawi sekaligus ilahi. Ini menarik ya saudara.
Satu bukti yang cukup bagi mereka untuk kembali ke Yerusalem. Kenapa? Melihat Yesus sendiri. Kan tadi dia cuma dengar. Mereka dengar tapi mereka tidak melihat. Mereka dengar tapi mereka tidak menemukan Yesus. Sekarang ini dua orang ini melihat Yesus sendiri. Dan ketika dia melihat Yesus ini, saudara, nanti saudara baca di ayat selanjutnya, mereka langsung malam itu juga balik ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Kembali pada persekutuan dengan para rasul. Nah, saudara-saudara, Alkitab sudah begitu lengkap memberikan bukti kebangkitan Kristus. Begitu banyak dan begitu limpah. Bukti ini bukan seperti gerimis. Bukti ini seperti hujan yang deras. Begitu banyak. Tapi toh ya masih ada juga orang yang nggak mau percaya. Ya ini memang hatinya sudah keras dan sudah mati seperti batu. Yesus menampakkan diri ini bukan pada satu orang saja. Dalam konteks ini dua orang. Dan ini sudah cukup bukti. Ini menjadi saksi yang kuat. Ini saksi yang sah. Yang sah. Nanti kalau saudara baca di dalam ayat 36, ayat selanjutnya 36 sampai ayat 49, 53 saudara baca sendiri dan di rumah. Tuhan Yesus juga menampakkan diri itu ke lebih banyak orang, ke banyak murid-murid, malah ditunjukkan luka-lukanya. Sekali lagi ini bukti sesuai yang sudah diajarkan oleh kitab suci. Nah, tadi ada teman kita sebelum acara dimulai bertanya, kenapa kok di Galilea, apakah ada keunikannya? Jangan-jangan terjebak di tempat-tempat. Malah ada kritik yang menanyakan begini, mengapa Tuhan Yesus itu menampakkan diri nggak langsung aja di Bait Allah, nggak langsung saja di Yerusalem. Kan langsung banyak orang-orang yang percaya. Jika tidak perlu lagi ada kontroversi, betul. Kenapa Tuhan Yesus hanya menampakkan diri kepada dua orang murid yang ke Emmaus? Kenapa Tuhan Yesus hanya menampakkan diri kepada murid-murid? Kenapa nggak para imam-imam itu yang kamu dulu kan yang memberikan saksi palsu kepadaku toh? Nih loh, sekarang gua hidup. Bukan enak, beres, bebas, tuntas. Saudara pernah berpikir seperti itu, saya? Kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri langsung di Yerusalem? Di tengah-tengah Bait Allah itu, ketika orang-orang Yahudi langsung Tuhan Yesus muncul. Yo, man, what's up, man? Kamu toh yang menyiksa aku, toh kamu yang memaniaya aku, toh kamu yang membunuh aku, toh lihat aku bangkit. Kan spektakuler kan? Wow, dan akan banyak orang percaya. Betul. Saudara, jawabannya apa? Jawabannya adalah, mari kita lihat di dalam Mazmur. Jawabannya ada di Mazmur 95 ayat yang ke-10. Mazmur 95 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan saudara demikian. Mazmur 95 ayat yang ke-10. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka satu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri langsung di Yerusalem saja kepada orang banyak? Karena memang mereka nggak siap, mereka itu sesat hatinya. Hatinya mereka sesat. Mereka menolak pengenalan akan Tuhan. Mereka menolak terang itu sudah datang. Terang itu datang kepada miliknya sendiri. Tapi kesesatan hati bangsa ini orang Yahudi. Dan dikatakan mereka itu tidak mengenal jalan. Tidak mau mengenal Tuhan. Mereka sesat. Maka Tuhan Yesus tidak serta-merta menampakkan diri gitu ya. Tuhan tidak memaksakan kamu mau percaya. Ini loh buat tampak itu enggak. Memang hatimu sesat.
Orang kalau sudah hatinya sesat, saudara ya. Itu kalau saudara, orang kalau sudah benci dengan seseorang, dia pikirannya pun itu sudah selalu jelek, selalu negatif, selalu curiga, selalu sesat hatinya. Hatinya sudah diburamkan, sudah dikaburkan. Sama seperti dua orang murid ini. Mereka pun nggak lihat gitu loh. Tapi waktu mereka lihat, mereka baru sadar. Lalu kenapa nggak langsung di Yerusalem? Karena memang mereka sudah juga lihat banyak hal yang lumpuh berjalan, yang buta dicelik, yang kusta disembuhkan, yang kerasukan setan dibebaskan, air jadi anggur, roti mengenyangkan mereka. Banyak sekali. Mereka memang sesat hati. Mereka baru aja bersorak-sorak. Hosana, Hosana, diberkatilah engkau yang datang atas nama anak Daud itu. Tapi mereka switch, saudara. Beberapa jam kemudian mereka salibkan. Memang hatinya sesat. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal yang keempat. Yeremia pasal yang keempat. Kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan langsung aja kepada orang-orangnya? Kenapa sih? Buang-buang waktu Tuhan ini. Atau Tuhan ini malu-malu kucing gitu ya? Tidak. Ada alasannya. Yeremia 4 ayat 22. Yeremia pasal 4 ayat 22 saya baca. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Perhatikan ayat. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tahu. Kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka? Karena mereka itu memang maaf. Ini bahasa Alkitab. Tuhan sendiri yang mengatakan. Bodoh, tolol, tidak mempunyai pengertian. Kenapa? Karena mereka pintar berbuat jahat. Saudara kalau punya anak seperti ini gimana ya? Kamu pintar berbuat jahat. Pintar membuat keonaran. Pintar membuat kerusuhan. Pintar membuat hati seorang bapak itu berduka. Ini tema yang kita ambil di dalam Bible Camp kemarin, saudara. Mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal siapa Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya tadi kritik yang tadi, kenapa Tuhan itu tidak menampakkan langsung aja kepada orang banyak? Kenapa kepada orang dua dia? Ya karena kesesatan hati mereka itu, bahkan yang dua ini juga sesat. Dia meninggalkan Yerusalem, dia mempunyai harapannya sendiri. Tetapi mereka sadar, mereka dapat anugerah. Dan saudara lihat ya, orang Yahudi itu kan pintar di dalam kejahatan. Mereka juga mengatakan kepada Pilatus, bro, ini mereka lebih baik kamu jaga ya kuburannya. Kamu jaga kuburannya. Kalau perlu kamu segel, karena katanya itu dia akan bangkit dan itu akan membuat kesesatan yang lebih besar. Maka kamu jaga. Oke, akan disegel. Tapi penjaga itu tidak bisa menjaga kebangkitan Kristus. Segel itu tidak bisa menahan kematian aja tidak bisa menahan Kristus, apalagi segel yang tidak bisa menahan. Tapi saudara, mereka masih juga membayar penjaga itu.
katakan bahwa mayatnya itu dibuli orang. Masih pinter, saudara. Lihai membuat kejahatan. Lihai membuat kabar hoax. Ini. Ada yang menghalangi mata mereka. Ayat 16. Kita sudah belajar, kita sudah lalui gitu, di pasal 24 Lukas. Ada yang menghalangi mata mereka. Sehingga teguran Tuhan Yesus juga sudah ayat 25. Hai kamu orang yang apa? Bodoh dan lamban hatimu. Karena kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan pada katakan para nabi. Saudara, jangan-jangan kita juga sama. Saudara sudah ikut kelas PIK bertahun-tahun, berseri-seri, tapi saudara juga masih tidak mengenal firman, tidak mengenal Tuhan, dan saudara masih lincah, pandai berbuat jahat. Hati-hati. Jangan-jangan ketololan itu, kesesatan itu ada di dalam kita juga. Nah, saudara-saudara, ini ada prinsip penting yang lain. Kita penampakan Tuhan Yesus itu secara real. Tadi saya katakan itu paradoks. Indrawi sekaligus ilah. Ya. Ini real. Kristus yang sudah bangkit. Tapi tetap, saudara-saudara, ini penampakan ini real, tapi tetap harus dibawa dengan kitab suci. Nah, ini saudara-saudara, ini prinsip pentingnya. Bagi setiap orang Kristen yang hidup di zaman now ini. Yaitu apa? Kita bukan percaya pada penglihatan, mimpi-mimpi, atau penampakan-penampakan tanpa melalui ajaran kitab suci. Tidak boleh. Ini loh saudara, Yesus sendiri kan mestinya cuma, gua lo, buka mata lu, tolol, bodoh, buka mata ini gua sendiri, kurang apa? Enggak, Yesus masih menjelaskan dengan kitab suci. Loh, ngapain? Ya, memang ini prinsip yang harus penting, yang harus saudara dan saya pegang sampai hari ini. Penampakan kita bisa salah, penglihatan kita bisa salah, mimpi kita itu bisa salah. Tapi kitab suci tidak mungkin salah. Jadi saudara-saudara, penampakan yang indrawi dan ilahi ini. Makanya tadi itu ada kalimat. Ia lenyap dari tengah-tengah. Lenyap. Lu mestinya kan kita lihat. Wah, kita salah. Oh Tuhan, kau sungguh Tuhanku, Allahku. Wih, bagus ya. Tuhan. Tidak boleh bergantung dengan penglihatannya. Tidak boleh bergantung kepada indrawinya. Tapi kamu harus kembali kepada firman. Kembali kepada ajaran para nabi. Dari Mazmur, Musa, para nabi. Kembali kepada firman. Ini penting. Ini bicara mengenai transendensi ilahinya. Transendensi daripada Allah itu tidak bisa dikurung, tidak bisa dibatasi dalam penglihatan. Dan kalau saudara membaca konteks ini selanjutnya, setelah itu ada pengutusan. Nah, pada waktu saya masih pemuda, saudara, ada penampakan patung yang mengeluarkan air mata. Lalu tidak lama kemudian ada penampakan wajah Yesus di jalan di Keramat, Jakarta, di tembok. Lalu ada penampakan wajah Tuhan Yesus lagi di mana di Meko ada anak kecil yang bisa melakukan mukjizat dan bisa nampak wajah Yesus dan lain sebagainya. Saudara, ini kalau saudara nggak mengerti prinsip Alkitab, saudara akan gampang tertipu dan orang berbondong-bondong zaman itu. Saya masih ingat sekali. Dan pada waktu saya di Palopo itu ada orang yang dia jauh-jauh dari Kendari menuju ke Mamasa untuk menemui satu anak itu yang katanya bisa lihat dan bisa memperlihatkan wajah Yesus.
Ada penampakan wajah Yesus. Saudara, kalau ada yang seperti begitu ya, fenomena-fenomena begitu, saudara jangan gampang percaya, saudara jangan tertipu, saudara harus uji. Karena apa? Itu harus kembali kepada firman, bukan kepada penglihatan kita. Setelah itu harus ada pengutusan untuk memberitakan Injil. Bukan kalau saudara sudah lihat ya sudah, oh ya lihat, lalu wajah Yesus sudah muncul lagi, jam-jam tertentu bisa muncul lagi di tembok. Itu setan itu. Itu bukan Yesus. Itu bukan Tuhan, itu hantu. Itu tidak sesuai dengan kitab suci. Mata iman saudara itu perlu tercelik daripada mata. Sekali lagi, mata iman kita perlu tercelik daripada mata. Dan itu tidak boleh lepas dari firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ini penting. Prinsip-prinsip ini saudara. Di bagian-bagian terakhir, saudara, ya, ayat 32 selanjutnya sampai ayat 35. Hati murid-murid ini berkobar-kobar dan langsung bangun. Saat itu juga kembali kepada Yerusalem. Hati yang berkobar-kobar dan kebangunan rohani yang sejati adalah ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Bukan Yesus yang sesuai dengan harapan. Saudara perhatikan ayat 32 itu mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ini sekali lagi saudara menjadi landasan yang penting bagi saudara dan saya. Penerangan kitab suci lah yang mengkobarkan hatimu dan hati. Bukan mimpi, bukan visi, bukan event, bukan organisasi, bukan acara, bukan kegiatan, bukan karunia-karunia, bukan pengajaran kitab suci. Saya tidak tahu sekarang malam hari ini pun saudara mendengar kitab suci, pengajaran ini, apakah hatimu berkobar-kobar atau tidak? Saya tidak tahu. Ada masalah, saudara. Kalau saudara mendengarkan sesuatu dan saudara tidak berkobar-kobar, mendengarkan firman tapi tidak berkobar-kobar, saudara ada masalah. Ada something wrong. Maybe many things wrong. Sebaliknya, saudara mendengar firman tapi hatimu dingin. Kecut, kosong, hampa. Something wrong. Nah, hari ini saudara-saudara, gereja-gereja itu dengan apa? Dengan selebrasi. Saya bicara begini, saya tidak anti selebrasi. Tapi mereka menggeser firman dengan event, dengan fasilitas, dengan lampu-lampu, dengan asap, dengan musik, alat musiknya dan sebagainya. Sekali lagi itu tidak salah sepenuhnya. Itu aksesoris. Itu boleh ada, boleh tidak. Tapi pemberitaan firman itu harus menjadi utama. Itulah yang mengkobarkan hati jemaat. Pengajaran kitab. Setelah mendengar pengajaran kitab suci, mereka menangkap Yesus yang sesuai. Mereka bangun kembali ke persekutuan ke Yerusalem ayat 33. Mereka balik lagi. Jadi gerakan pengajaran kitab suci yang baik tidak boleh lepas dari persekutuan. Jikalau ada orang memberitakan firman tetapi justru membawa engkau hambar ke gereja, malas ke gereja, itu problem. Saudara,
Saya berkali-kali di kelas ini saya mengatakan, saudara, saya tidak membangun satu denominasi, saya tidak membangun satu gereja tertentu, tidak. Dan saya tidak pernah cawe-cawe, saudara, ayo keluar dari gerejamu, tidak. Ada beberapa orang yang tanya-tanya kepada saya, lalu saya mengatakan, ya kamu berdoa minta pimpinan Tuhan, apakah Tuhan mau ngasih tetap kamu di gereja itu atau enggak? Saya tidak berani mengatakan, keluar, pindah. Kecuali memang gerejanya itu saya tidak. Karena apa? Gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. 1 Korintus 12, Efesus 4, jadi gereja itu adalah tubuh Kristus. Maka saudara harus kembali ke gereja, bersekutu di sana, membangun sebagai memenuhi panggilan komunitas, komunal. Lalu saudara juga didorong untuk ke dunia. Bukan cuma di gereja saja. Ini pemberitaan firman itu bisa diaplikasikan secara real. Firman itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan saudara. Prinsip yang lain itu adalah tentang perjamuan kudus. Ini penting. Mereka sadar pada waktu Kristus melakukan apa? Perjamuan kudus. Sekali lagi, saudara, perjamuan kudus itu membawa kita kembali kepada persekutuan dengan tubuh Kristus. Tidak sekedar mengingatkan akan penderitaan. Tidak sekedar mengenang penderitaan. Tetapi karena iman, kita dipersatukan dengan Kristus melalui perjamuan. Perjamuan kudus mengingatkan bahwa dia hidup. Dia berkata-kata. Dan sesungguhnya Tuhan sudah bangga. Nah, ini juga penting lagi ya, saudara ya. Ini prinsip yang penting lagi, saudara. Lihat dari konteks ini ya, saudara perhatikan ya. Perjamuan kudus dan kehadiran Kristus dan uraian firman. Ini penting, saudara. Ini penting sekali. Ada orang menekankan perjamuan kudus, tetapi tidak ada kehadiran Kristus. Tidak ada penguraian firman. Sehingga perjamuan kudus itu menjadi utama, saudara. Dia kalau tidak perjamuan kudus berarti tidak lengkap, ibadahnya tidak sah. Enggak, salah. Perjamuan kudus tidak boleh lepas dari kehadiran Kristus dan uraian firman. Ini penting sekali, saudara. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, ini bagian yang kemarin, bagian penutup yang minggu lalu saya singgung sedikit ya, saudara ya. Ini penting, saudara ya. Penampakan Tuhan Yesus menjadi pasca kebangkitan ini menjadi signifikan untuk memperkuat bahwa argumentasi kubur kosong. Kubur kosong itu tidak cukup. Tidak cukup untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Sekali lagi saya ulang. Kubur kosong itu tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Memang ada lagunya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Oke. Tetapi ini tidak cukup kuat. Maka perlu penampakan. Appearance, gitu ya. Penampakan itu. Pasca kebangkitan. Kenapa perlu? Karena kalau cuma kubur kosong, ya bisa saja karena dicuri orang. Seperti hoax yang disebarkan oleh orang Yahudi. Dicuri orang, makanya kuburnya kosong. Tidak membuktikan Yesus hidup, itu cuma dicuri kok.
Loh, kubur kosong tidak membuktikan Yesus hidup. Kenapa? Kamu salah kubur. Itu kubur memang kosong. Kubur Yesus ada di sebelah sana loh, bro. Yo, coba lihat di Google Map. Yang benar kamu. Kadang-kadang Google Map memang menipu. Coba lihat yang benar. Itu alasan. Maka perlu penampakan itu. Perlu penampakan. Sehingga betul-betul. Makanya nanti kalimat itu dikatakan sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ini bukan salah kubur, salah info, salah lihat, tapi ini real. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, inilah dasar kepercayaan kita kepada Tuhan yang telah bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan maut. Maut adalah musuh yang paling ditakuti oleh manusia. Akibat pelanggaran satu orang, maut telah menjelar ke semua umat manusia. Dan Tuhan sudah menyatakan dirinya bahwa maut telah dikalahkan. Roma pasal 6 ayat 9 mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang yang tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi. Jadi kebangkitan mengubahkan kekecewaan hati mereka yang besar, yang menutupi mata iman mereka menjadi sukacita yang besar, menggerakkan mereka kembali ke persekutuan. Inilah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membangun pengenalan saudara dan saya. Kan kita tidak boleh lepas. Kebangkitannya membuat saudara jadi celik dari kebutaan, dari kebodohan, dari ketololan, menjadi kepandaian di dalam. Ya. Paulus mengatakan, aku mau tetap di dalam kebodohan. Tetapi kebodohan di dalam Kristus. Bukan kebodohan karena sesat hati, karena pandai berbuat jahat. Kebangkitannya membawa kita kembali pada persekutuannya. Adakah di antara saudara yang malam hari begitu kecewa, begitu pahit, begitu muram raja, sehingga engkau akhirnya meninggalkan pelayan, meninggalkan panggilan. Kiranya kebangkitan ini boleh mencelikkan dan dia menampakkan diri bukan kepada 1, 2, 3 orang, tapi banyak orang. Ada sampai 500 di dalam 1 Korintus 15. Ini bukan halusinasi, bukan. Halusinasi tidak bisa terjadi pada banyak orang. Halusinasi terjadi pada individu. Tetapi kalau banyak orang mungkin halusinasi. Dia sungguh. Kiranya Tuhan menolong mencelikkan kita, membakar, mengkobarkan. Mari kita. Apa di dalam surga kami sudah membahas firman-Mu, memikirkan firman. Terima kasih untuk waktu yang terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kecelikan. Terima kasih untuk pengertian. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami tidak mau menjadi orang yang bodoh, orang yang tolol di dalam iman kami, orang yang sesat hati, orang yang pandai di dalam kejahatan. Tapi biarlah kami mengenal siapa Tuhan, mengenal firman, dan kami boleh mengenal diri kami boleh dibawa makin memuliakan, makin serupa dengan anak-anak Yesus Kristus. Inilah doa kami, berkati sesi tanya jawab sebentar dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mau menyampaikan untuk minggu depan, saya akan memberikan satu seri yang baru, seri yang baru mengenai perang kata-kata.
Saudara, ada kalimat-kalimat yang sering kali kita dengar, lalu itu membuat kita sakit hati. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu juga harus hati-hati, saudara. Yakobus mengingatkan kalimat itu bisa membakar hutan. Ya, jadi saudara kita akan belajar di sini kata-kata, berapa penting kata-kata itu. Saudara kalau lihat di dalam Alkitab, segala sesuatu itu jadi karena perkataan. Tapi siapa yang berkata? Dan saudara menemukan juga di Alkitab, manusia jatuh di dalam dosa karena perkataan. Nah, saudara, kita akan belajar ini. Saya belum tahu kira-kira berapa kali pertemuan, tetapi ya kita akan lihat bagaimana sejauh apa pimpinan Tuhan ke depan. Ya, saudara berdoa untuk saya, saudara berdoa untuk yang lainnya. Nah, saudara-saudara, saya masih memberi kesempatan berbagi pelayanan kepada saudara-saudara. Saya baru saja juga dapat update ya, mengenai kunjungan ke Sintang ya, ke Kalimantan. Ya, Sintang Kalbar tanggal 28 Juni sampai 2 Juli untuk retreat. Ini baru dapat lagi kabar. Jadi saya masih atur-atur saudara 20, 24 supaya saya juga atur dengan jadwal-jadwal pelayanan yang ada di Bali dan juga kemungkinan ada rencana ke Sumba. Saudara berdoa untuk saya, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk jiwa-jiwa khususnya anak-anak muda Tuhan munculkan ya. Lalu kita ada 200 Alkitab yang masih tertahan di Kupang untuk Sumba, saudara berdoa. Nah, kita akan bawa 200 Alkitab, saudara. Sampai hari ini kita masih jauh dananya, masih sekitar 4 jutaan begitu. Kalau saudara tergerak, punya hati untuk berbagian, saudara bisa menghubungi kami. Demikian juga dengan beasiswa, saudara. Beasiswa kita akan membuka kesempatan untuk tahun ajaran yang baru. Nah, kiranya Tuhan juga menolong. Bagi saudara yang sudah ambil komitmen, jangan lupa untuk memenuhi janji komitmen saudara. Ini sudah bulan Mei, bulan Juni kita akan akhir. Dan ya, ini kemarin dana cukup banyak kesedot untuk kegiatan Bible Camp. Sehingga ada sebagian dana beasiswa yang tersedot di dalamnya. Nah, saudara berdoa untuk ini. Saudara ada juga hubungan pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan yang di daerah. Jika saudara mau terbeban, mungkin tidak 750, tidak masalah. Sebesar seberapa yang Tuhan gerakkan di dalam hati saudara. Itu tidak masalah. Oke. Lalu, ya ini saudara-saudara kebutuhan untuk portable speaker. Kemarin saya dimintain lagi dari Kupang, saudara, untuk satu kelompok panti yang buta dan ya anti buta ya, yang orang buta itu apa ya? Ya itulah, mereka membutuhkan. Ya. Saya masih koordinasi untuk portable ini. Nah, saudara berdoa untuk ini supaya Tuhan mampukan. Selanjutnya saya masih ingatkan saudara untuk mengikuti seri yang lain di Anchor, di Spotify, dan jangan lupa like dan subscribe juga, termasuk saudara yang di YouTube. Yang di YouTube, saudara jangan lupa subscribe. Ya bukannya supaya dapat uang, enggak ya, kita bukan motivasinya itu, tetapi kita bisa lebih banyak dinikmati oleh banyak orang. Oke, saudara. Berikutnya kalau saudara diberkati melalui pelayanan ini, melalui kelas ini, saudara bisa teruskan dan ajak saudara yang lain untuk boleh ikut bersama-sama belajar. Kita akan berusaha kembali tetap muka dan juga tetap online bagi saudara-saudara yang di luar pulau, yang di luar Bali, tetapi yang di dalam Bali kita lebih enak on-site, lebih enak tanya jawabnya, apalagi itu biasanya lebih banyak. Tuhan pimpin, kita sudah ada tempat kapan lalu, tetapi karena pada waktu hari pertama saya dengan Pak Ben
nyoba, saudara kaget sekali karena ada jam-jam tertentu kita terganggu sekali. Jadi kita mempertimbangkan untuk tempat yang lain lagi supaya rekamannya tidak terganggu dengan suara-suara dari luar. Jika saudara diberkati melalui pelayanan ini dan tergerak memberikan persembahan sebagai ucapan syukur saudara bisa salurkan di gereja di mana saudara Tuhan tempatkan. Kalau saudara mau salurkan melalui kami, pelayanan garam, saudara bisa hubungi nomor saya dan nomor bagian keuangan. Tuhan memberkati kita. Pak Pendeta Wasikun, bolehkah menutup kita di dalam doa? Hambanya dari Kalimantan Timur. Silakan Pak Wasikun. Kita berdoa dulu, ucap syukur. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan bagi kami. Tuhan yang baik, kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam iman kami, agar semakin hari kami boleh terus mengasihi Tuhan, dan seluruh kehidupan kami boleh berguna bagi pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan garam, kiranya Tuhan yang selalu memberkati agar pelayanan garam ini boleh diberkati oleh Tuhan. Demikian juga hamba Tuhan yang melayani bersama secara khusus Bapak Sundoro, kiranya Tuhan yang selalu memberkatinya. Berkati untuk setiap kami masing-masing yang boleh bersama-sama belajar, kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri di dalam PA pengajaran iman Kristen malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati.